Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mayuni dengan NIM 1802031072. Saya berasal dari Prodi S1 Gizi Institut Kesehatan Helvetia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konsultasi gizi pada kasus obesitas pada orang dewasa. Konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dan klien untuk membantu klien dalam mengenali, menyadari, hingga klien tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan gizi yang sedang ia alami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Ibu, Baik Ibu, bagaimana Ibu? Apakah ada yang perlu saya bantu? jadi begini Bu, saya ada dapat rekomendasi dari dokter bahwasannya saya mau konsul soal gizi sama Ibu. Oh begitu Bu. Iya. Boleh saya lihat dulu berkasnya? Boleh Bu? Baik Ibu, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Nah, jadi Ibu dirujuk oleh dokter di sini ke poli gizi. Saya selaku ahli gizi ini membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu. Nah, sebelumnya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu nih Bu. Sebenarnya Ibu punya keluhan apa saja ya Bu? Tapi sebelumnya gini Bu, mohon maaf ya Bu. Nah, jadi kami itu di sini sebelum Ibu menceritakan atau Ibu menceritakan nanti apa saja keluhan yang ada di Ibu, kami dari pihak ahli gizi itu merahasiakan apa saja yang Ibu ceritakan kepada kami. Jadi apa yang Ibu ceritakan itu semuanya insya Allah aman di kaminya dan aman di Ibunya juga. Kami tidak akan mengasih tahu siapapun karena itu hanya privasi ahli gizi saja dan dokternya apabila Ibu. Jadi kalau saya boleh tahu nih, apa yang mendorong Ibu itu untuk memeriksa kesehatan Ibu ke poli gizi ya Bu? Jadi gini Bu, dalam 3 bulan terakhir ini perasaan saya, berat badan saya itu naik Bu. Kemudian aktivitas saya itu sulit Bu, apa karena mungkin berat badan saya naik, saya nggak tahu juga. Kemudian saya seperti orang mules kayak gitu Bu, terus tuh mau bergerak pun sulit Bu, gitu Bu. Oh seperti itu. Lalu Bu, mungkin ada keluhan yang lain lagi? Oh tidak ada Bu, cuma itu saja. Oh begitu Ibu. Nah, sebelumnya kalau saya boleh tahu nih, bagaimana pola makan Ibu dalam kehidupan sehari-harinya ya Bu? Maaf Bu, boleh saya minta penjelasan pola makan itu apa ya Bu? Nah, jadi gini Bu, maksud dari pola makan ini seperti kayak Ibu makan pada pagi hari, makan siang hari, dan makan malam hari. Nah, apa saja yang Ibu makan dalam sehari-hari ini, dalam 3 bulan akhir ini atau 2 bulan akhir ini, sampai yang Ibu jadi perut mulas, badan jadi mager untuk bergerak, beraktivitas itu males, dan snack-snack apa mungkin yang Ibu konsumsi dalam berapa bulan ini Bu? Jadi bukan, saya tuh punya pola makan 1 hari 3 kali. Kemudian saya ada suka makan snack-snack gitu Bu, 2-3 kali 1 hari itu. Kemudian saya tuh suka makanan yang cepat saji Bu, yang lebih praktis. Makanan yang cepat saji yang saya suka itu seperti roti manis Bu. Kemudian saya punya kebiasaan sebelum tidur itu harus makan
roti manis, kemudian 1 gelas teh Bu. Oh, begitu. Kalau saya dengar dari cerita ibu nih, berarti ibu suka sekali ya bu mengonsumsi makanan yang manis seperti roti tadi, yang mungkin brownies ya juga ya bu. Iya Bu. Terus teh manis. Nah, istilahnya kalau tidak mengonsumsi itu tidak pas gitu ya bu, tidak enak gitu. Baik bu, jadi boleh saya catat ya bu ya. Iya Bu. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, dalam sehari-hari nih Bu, berapa kali Bu mengonsumsi snack-snack seperti makanan manis-manis itu ya Bu? Dalam 1 hari itu ya 2 sampai 3 kali gitu lah Bu. Saya mengkonsumsi snack, makan roti manis, minum teh gitu. Oh, seperti itu. Oke, baiklah Bu. Nah, jadi Bu, kalau saya boleh tahu nih, takaran memakan nasi Ibu biasanya porsinya berapa ya Bu? Seperti kayak 1 centong atau 2 centong, itu di pagi, siang, malam ya kan beda-beda nih pasti porsinya. Nah, berapa ya Bu? Kalau pagi hari saya tuh makannya 1,5 centong. Terus karena siang kan banyak aktivitas Bu, kan otomatis makan porsi makannya itu lebih banyak kan Bu. Karena itu saya 2 centong atau 2,5 centong lah gitu Bu. Kemudian kalau malam pun gitu juga Bu, karena kan saya suka makan makanan yang cepat saji Bu. Kadang beli nasi goreng, kadang porsinya banyak ya saya habiskan aja Bu. Oh, seperti itu Bu. Oke, baiklah Bu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, Ibu suka buah atau sayur nggak? Buah dan sayur lah, suka tidak? Suka Bu. Kan saya suka makanan cepat saji, jadi saya nggak sempat masak bukan. Kalaupun itu saya dapat nasi dari kantor, jadi ya saya langsung makan. Kalau masalah buah, saya suka buah alpukat Bu, cuman saya jarang makan buah alpukat. Mungkin kalau dalam seminggu itu 2 sampai 3 kali Bu saya makan buah alpukat. Oh, seperti itu. Baik Bu. Itu selain buah alpukat, ada buah lain nggak yang Ibu kira-kira suka? Ya, saya cuman hanya suka buah alpukat Bu. Baik Bu, jadi kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, Ibu sebelumnya udah punya berkeluarga atau belum ya Bu? Sudah Bu, saya sudah berkeluarga. Saya mempunyai 2 anak dan 1 orang suami. Baik Ibu. Selanjutnya untuk olahraganya nih Bu, bagaimana Ibu? Apakah ada berolahraga atau tidak? Saya olahraga suka Bu. Cuman kan karena kita kan udah berumah tangga Bu, belum lagi ngurus rumah, ngurus anak, mana lagi ada kerjaan di kantor bukan, jadi nggak sempet untuk olahraga Bu. Palingan olahraga itu pun seminggu sekali Bu, itu pun kalau lagi sempet gitu. Kalau ada waktu berarti ya Kalau Bu? ada waktu aja saya mau olahraga gitu Bu. Oh, baik Ibu. Untuk riwayat keluarga ini Bu, bagaimana? Ataukah dari riwayat keluarga itu seperti ibu, bapak, atau nenek Ibu ada riwayat obesitas atau tidak? Kalau dari riwayat keluarga saya Bu, tidak ada yang obesitas, karena pun kenaikan berat badan saya ini ya yang saya rasakan ini ya 3 bulan terakhir inilah Bu, naik berat badan saya gitu. Merasakan beda ya Bu? Merasakan beda Bu, nggak seperti biasanya gitu. Baik. Baik Bu, setelah kita tadi berbincang-bincang sesi tanya jawab, nah saya di sini akan melakukan penggalian data yang Ibu berikan kepada saya tadi, berkas yang Ibu berikan kepada saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dengan data-data yang telah Ibu berikan kepada saya.
kita lihat bahwa antropologi ibu terdiri dari TB dan BB. Nah, TB ibu di sini 155 dan BB ibu itu 73. Nah, di sini ibu dinyatakan obesitas kelas pertama tadi, karena indeks massa tubuh ibu itu 30,38. Nah, normalnya itu 18,5 sampai 24,99. Nah, jadi ibu di sini divonis oleh dokter dengan keadaan obesitas. Karena pemeriksaan indeks massa tubuh ibu saja sudah terlihat di sini kan, kalau 30,38 indeks massa tubuhnya. Jadi di situ dikatakanlah obesitas kelas pertama. Nah, dengan cerita yang ibu sampaikan, ada beberapa hal yang membuat ibu terjadinya obesitas kelas pertama, yaitu adanya risiko-risiko yang terjadi. Yang pertama, seperti ibu katakan ibu suka sekali memakan roti-roti yang manis, terus teh, seperti kue-kue yang manis juga. Nah, yang kedua itu ibu suka memakan yang junk food, yaitu saji ya Bu. Karena kan yang saji itu lemaknya biasanya lebih banyak kan, mengandung kolesterol gitu. Nah, yang ketiga di sini ibu suka makan yang manis-manis terus sebelum tidur. Nah, jadi ada penimbunan lemak di saat ibu udah siap makan, lalu ibu akan tidur. Kalau kita beraktivitas kan bergerak, nah jadi kan tidak tertimbunnya lemak tadi. Tapi kalau kita udah makan, siap makan, kita tidur, nggak melakukan aktivitas, maka tertimbunlah lemak-lemak tadi kan Bu. Nah, jadi untuk makan di sini ibu sudah baik, makannya 1 hari 3 kali. Tetapi Bu, di sini ibu harus perhatikan dan harus ubah atau kurangi gitu, kurangi makan makanan yang manis-manis ya Bu. Terus karena makanan yang manis-manis itu tidak berefek baik. Nah, makanan yang manis ini tidak memberikan rasa kenyang Bu, karena kan cemilan nih kan, jadi tidak memberikan rasa kenyang, sehingga ibu akan mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Pasti kan karena tak kenyang-kenyang, kita kan makannya semakin banyak aja gitu kan, sampai kita cepat kenyang gitu, dan mendapatkan kalori yang banyak juga ibu. Nah, akibatnya akan melebihi kebutuhan tubuh dan terjadilah kenaikan berat badan. Nah, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, makanan siap saji Bu. Nah, makanan siap saji ini mengandung kalori dan lemak yang sangat tinggi pastinya. Karena kan kalau nasi bungkus itu kan kayak rendang, gulai lemak, sayurnya kan pasti lemaknya tinggi ya kan Ibu. Nah, jika dikonsumsi setiap hari berlebihan, maka jenis makanan ini dapat menambah berat badan Ibu, seperti itu. Lalu aktivitas fisik. Nah, baik olahraga ibu juga kurang ya Ibu tadi. Oke, baik Bu. Jadi dari cerita yang Ibu sampaikan kepada saya simpulkan Ibu bahwa Ibu kurangnya paparan informasi terkait makanan yang baik dikonsumsi dan zat gizinya, hingga pola makan ibu itu jadinya kurang baik. Nah, yaitu seperti yang ditandai dengan konsumsi makanan yang manis-manis tadi berlebihan, dan siap saji itu juga setiap hari malahan, jadinya seperti itu Bu. Serta ibu juga kurangnya beraktivitas. Jadi Bu, ada beberapa alternatif nih yang bisa ibu pilih untuk menurunkan berat badan ibu yang menjadi permasalahan ibu. Nah, yang pertama di sini ibu bisa mengatur pola makan ibu.
ibu dan melakukan aktivitas fisik. Nah, yang kedua itu dari pola makan ibu, yang pertama ibu harus kurangi mengonsumsi makanan siap saji ibu, lalu kurangi makanan yang manis seperti brownies dan roti yang manis-manis tadi, teh manis seperti itu. Nah, jadi sebaiknya cemilan itu dikurangin. Boleh, tapi misalnya ibu pada hari ini 3 atau 4 kali, nah bisa ibu kurangin dua kali aja satu hari seperti itu. Emang sisi pertamanya itu sulit pasti, tapi kan demi kebaikan kita juga kan Bu, biar berat badan kita itu kembali menjadi normal dengan indeks yang seperti yang seharusnya gitu. Baik Bu, tadi ibu juga bilang kalau ibu itu kurang mengonsumsi sayur dan buah, Bu. Nah, jadi di sini saya ingin memberitahu nih Bu. Nah, ibu lagi lihat kembali. Nah, jadi di sini ada yang namanya piring makanku. Nah, piring makan itu porsi piring yang untuk makan sekali makan ibu. Nah, jadi di sini ada 1/4 makanan pokok, terus ada sayurannya juga 1/4, terus lauk pauknya itu 1/2 dan buah-buahannya 1/2. Nah, makanan pokok ini seperti karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, kentang, ubi, mie, seperti itu Bu. Nah, misalkan nasinya itu 1 genggam tangan kita, nah sayurnya juga harus 1 genggam tangan kita. Nah, untuk lauk pauknya itu kan seperti ikan, telur, habis itu tempe, tahu. Nah, itu 1/2, berarti 1 genggaman separuhnya. Buahnya juga seperti itu Ibu. Nah, dan untuk tidak lupa juga mengurangi gula, garam, minyak seperti itu Bu. Dan dianjurkan untuk banyak mengonsumsi air putih Bu. Nah, seperti itu. Baik Ibu, lalu aktivitas fisik. Nah, anjuran dari WHO untuk aktivitas fisik itu 3-5 kali dalam seminggu. Nah, itu berjumlah 150 menit seminggunya. Dan 150 menit itu enggak dalam 1 hari. Misalkan dalam seminggu itu 3 kali Bu. Misalnya hari Senin, hari Rabu, hari Minggu, Senin gitu. Itu 50 menit. Bisa juga seminggu itu dijadiin 5 hari, itu cuma 30 menit aja. Nah, aktivitas fisik ini nggak mesti ibu lari gitu, nggak mesti, bisa aja ibu berjalan kaki atau bersepeda sama anak ibu juga atau suami, seperti itu Ibu. Nah, jadi aktivitas itu gampang Ibu dilakukan apabila kita juga enjoy dan happy melakukannya. Wah, banyak juga ya Bu. Jadi bingung saya milihnya. Memang banyak sih Bu, tapi Ibu nggak perlu khawatir, nggak boleh takut, karena semua itu bisa diatasin. Kita bisa diatasinnya bertahap-tahap. Kalau saya boleh tahu, apa yang ingin Ibu lakukan dulu di tahap yang pertama ini? Berarti itu harus mengurangi makanan yang manis-manis dulu ya Bu ya. Apakah boleh saya maksudnya mengurangi makanan yang manis-manis gitu Bu? Boleh Bu, boleh. Kalau misalkan yang saya anjurkan itu tadi banyak ya Bu, ada beberapa poin. Nah, kalau misalnya Ibu lakukan yang pertama, kurangin konsumsi makanan yang manis-manis dulu, boleh, nggak apa-apa. Ya nanti saya catat di data saya, di data Ibu. Jadi nanti akan kita lihat hari atau 1 bulan makannya ya Bu. Ya baik Bu. Nah,
Jadi data yang sudah saya isi juga di kertas ini. Nah nanti kita lihat ya Ibu, kita evaluasi selama sebulan nanti sudah ada perubahan atau belum. Nah kalau ada kesulitan nih Bu di rumah misalnya, atau ada yang mungkin mengganjal, kira-kira Ibu di sini lupa, boleh Ibu menghubungi saya, boleh nelpon, boleh juga dari WA saya Ibu. Baik Ibu, nah jadi berkasnya ini saya kembalikan lagi kepada Ibu. Dan ada catatan-catatan yang mengenai yang saya konsul hari ini. Yang pertama kita konsul, nanti akan kita lakukan lagi konsul untuk bulan ke depan, untuk konsul kedua ya Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya ini dulu lah Bu. Baik Bu, semoga Ibu bisa menjalani pola makan Ibu seperti yang sudah saya sampaikan tadi kepada Ibu. Kalau ada kesulitan atau bagian yang Ibu tidak pahami, boleh nelpon atau WA saya ya Ibu. Baik, mungkin ini aja sih Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu sudah memberikan saya informasi. Terima kasih juga atas konsultasinya. Ya udah Bu. Dan saya mohon izin pulang Bu. Iya Ibu, boleh silakan. Terima kasih banyak Ibu. Iya Bu, sama-sama.